Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Ki Dalang Ki Rohmat Hadiwijoyo sudah bersama kita. Ini tambah seger badan Ki Dalang. Tambah fit nih habis olahraga nih. Rajin olahraga sekarang. Beneran, ada profesor olahraga juga. Kembali ada Profesor Hari Setiono yang merupakan seorang guru besar sport science dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini pasti kita akan membahas soal olahraga. Tapi yang menarik tuh sekarang justru olahraga tidak hanya menampilkan orang-orang perkasa. Tapi orang-orang yang enak dilihat mata juga banyak ya. Kalau di Rusia ada Maria Sharapova, tenis lah paling banyak gitu ya. Atlet-atlet cantik itu. Nah, kalau di Indonesia, walaupun bukan atlet tapi dia ini enak dilihat. Ada Nadia Vega. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya juga habis olahraga. Habis olahraga? Olahraga apa malam-malamnya nak? Bisa apa aja, wall climbing bisa, semuanya bisa, itu bisa tergantung. Tergantung pesanan dia olahraga. Tergantung dalangnya. Tergantung dalangnya, ya. Ngomong-ngomong olahraga dengan dalangnya, ini saya jadi ingetin loh, kasus waktu Olimpiade. Iya. Tiba-tiba ganda putri kita di bulu tangkis mengalahkan diri. Wah itu skandal itu. Memalukan itu. Ya bukannya mau gimana ya, tapi emang kita mesti ungkit itu pelajaran penting. Nah Ki Dalang punya pandangan atau punya pendapat tentang hal ini gak? Pas kejadian itu saya sebetulnya pas di London itu. Pas ngantar tim Anggar toh? Tim Anggar. Jadi waktu itu si Mas Erick Thohir ngajak ketemu waktu pas buka bersama itu, buka puasa di Central London, aku di Excel Stadion, Erick di Wimbledon. Mau ketemu di ini, tiba-tiba di BBM, Mas cancel kenapa? Ada pemain kita tersangkut arus. Wah, aku kaget begitu arus kejebur air atau apa, ternyata begitu nonton di BBC mengalahkan diri tadi itu. Nah, akhirnya terinspirasi jadilah sebuah tulisan. Nah, yaitu di wayang juga ada ternyata kan gitu kan. Jadi skandal Palguno Palgunadi. Ya, itu sudah ditulis di Bisnis Indonesia tanggal 12 Agustus. Begitu pulang dari mana dari London terus saya tulis ini. Jadi mengenai kalah mengalahkan diri pun skandal juga ada di cerita wayang kan begitu. Ada ya? Ada itu. Waduh, kalau gitu ini menarik, kita ikuti coba. Barangkali ada semacam local wisdom yang bisa kita dapatkan dari kisah Pat Gulipat Palgunadi ini ya. Palgunadi ini bersama dengan Ki Dalang Ki Rohmat Hadiwijoyo.
maruta saking yudhasa Kurukula yen to tanpa dosa sansri Yai garwanipun Kakang Yayi Dewi Anggraini mula wonten pangandika dawuh sinuwun wis sawetara dina pun Kakang Masanggrahana tapel watesing Padepokan Sukalima iki yen ora kliru panyawangku kaya Yayi Bambang Swatama iki inggih Kakang Prabu kula kang suwan ngabiyantara paduka Kakang Prabu kula kepengin catur pangandika kelawan Kakang Prabu Palguna ya Yayi Swatama aja ringa-ringa siadi matur terus terang blak kotang marang pun Kakang sejatine apa kang dadi gawe ribeting atimu Yayi Bambang Swatama inggih waleh-waleh punapa Kakang Prabu kula enget lelampan nalika semanten Kakang Prabu Palguna dipun tolak mboten pikantuk seba anggenipun badhe meguru dhateng Bapa Durna mboten sawetahipun lepat wonten Kakang Prabu mengko dhisik Swatama kowe aja nglincipi carang kan wis papak nalika semono pun Kakang wis legawa dene Panembahan Durna ora keduga nampi pasebanku ya ora keduga nampa sesedane panjenengan ingsun pun Kakang wis legawa gagih matur Swatama inggih Kakang Prabu sejatosipun ingkang damel dak-dakipun Bapa Panembahan Durna mboten kadugi nampi pasibo paduka tarsanes pokal lampahipun si Permadi inggih Palgunadi kula ngertos leleketakan kelakuane si Permadi ngampun sampun ngantos Palguna saged ngembari kasekten Palgunadi sareng samanten nembe meguru dhateng Bapa Durna sigra kang bala tumingal acampo samya ngedali lir tadhit wiliting gata Yayi Swatama kula Kakang Prabu nak perkara kuwi pun Kakang wis lenggana jroning kompetisi adu sekten raga kudu ana prilaku menungsa kang kaya mengkono tak rasakake kuwi kaya dene sesandangane urip pun Kakang wis legawa nanging Kakang Prabu apa Swatama sanes niku kemawon Permadi nggih Palgunadi saged milik gendong lali tresna dhumateng garwa paduka Dewi Anggraini kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit doh sang retnaning bawana Swatama yen kaya mengkono kelakuane si Permadi pun Kakang kang ora nrimakake hayuh kaya ngapa dapure si Permadi iki tata tandangane
kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Sembodo nggon kuwadul-adul. Kuntul tak unake dandang taunake kuntul. Dadi atur kawan Kawa Prabu ing Ngastina. Ganjing langit klap-klap katon ler kencanging risang maweh gandrung tak waspadake iki kaya ya Palguna kang prepeki panjenengan ingsun ya ora tedeng aling-aling Harjuna ora usah kowe uluk salam celamur-celamur golek perkara. Ayo sing dadi bukti sanyatane. Apa bener kowe arep nggoncak lan garawan ingsun Dewi Anggreni. Ora watak Janaka Palgunadi krebut bojoning liyan. Tanpa ngalahake utawa ngasorake jurit-jurit yen mengkono ayo iki kena dadi dak-dakaning perkara. Lestari mboyong klan garwan ingsun iso ngalahke Palguna. Ayo gending tak sembadani kowe. Banget lebat
dewi anggrah ini kasebatan lamun ingsun pakang leno kimpol monyor-monyor. Iki kaya muridku Kinasih Pak Gunadi. Ya Permadi kang ana nglempuruk ana ngasane ingsun. Murid. Kula bapa. Lonjong mimis babak bonyok. Wangune kowe bar paprangan ngono apa? Inggih bapa nanging pangestunipun kula kawon. Banjur musamu sapa? Kadang kula sepuh Kakang Yopal Guna. Lho. Kowe ana jalan apa kok iso dadi pasulahan karo Yopal Guna? Kamangka nalika semono wis tak tolak apa guru nang panjenengan ingsun. Kula rumaos boten lepat, kula malah dipun tuduh. Kula badhe ngagonjak lan garwanipun Dewi Anggraini. Mila kula dipun cempala kula boten males amargi nami kula boten nglampahi kang kados dipun tuduhaken menika wau. Bener ki murid kang utama kang ngono kuwi. Nanging kang boten kula saged nrimahaken. Nalika semanten nyumbari kalian kula inggih menika jebul kaya mengkono muriding Panembandurna. Yen kaya mengkono ora pathek nek ora guru kalawan Panembandurna. Wes mairaina semubang yang aruna kadinetrane anggo rapo sabdaning kukila rengkani kara sageter pepetoke ngayamono pepetoke ngayamono wis meh bangun gagat raina
kunjuk Bapa Panembahan Durna. Yo. Nalika semono pun Bapa muntap dodolir kemecap. Nanging bareng aku nyawang lan paraupamu dadi welas klatasi. Palguna. Kula wonten pangendika ngedhawuh, apa bener kuwis nyata tresna lan duwe antep bakal meguru klan panjenengan ingsun? Lahir tulusing batin Bapa kula sampun pasrahaken jiwa raga dhumateng paduka Bapa. Bagus. Menurut guruku kuwi ana 3 perkara sangune wong bakal meguru. Setya, antepan lan kasunyatan. Apa 3 perkara kuwi iso maringake klan panjenengan ingsun? Sumangga pundi kang kersakaken Bapa. Orang mengko kowe iso ngelahke klan muridku si Permadi ya Palgunadi. Gegembolamu ki apa? Nggih, waleh-waleh punapa Bapa? Kula wiwit jabang bayi wonten kula pun wonten sangu lair. Inggih menika kawujud ali-ali ingkang wonten mapan wonten jentik manis ingkang wonten kiwon kula. Menika Bapa ingkang dados kekuataning batin lan jiwa raga kula. Maju. Ocap kacare turun kesemanten. Ali-ali kang mapan ana ing jentik manis dipun paringaken dhumateng Panembahan Durna. Tanggap ing sasmita inggih menika Panembahan Durna dados kekuatane Bambang Palguna. Pinagas kang jentik manis keplak kapacudah dados pejahe. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus. Terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang, jadi apa sebetulnya intisari dari kisah pewayangan yang diberi judul tadi apa? Skandal Palgunadi Pat Gulipat. Palgunadi itu sebetulnya nama lain dari Permadi. Palguna itu raja dari Paranggelung. Jadi sama-sama ganteng nih, sama-sama ganteng. Istrinya Palguna itu si Dewi Anggraini. Ya. Cuma si Palgunadi itu udah belajar dulu belajar manah dengan Durna kan, Ya. Panembahan Durna. Nah itu begitu ada siswa si Palguna tadi mau berguru, waduh malah tersaingi ya kan kalau udah diterima kan, akhirnya membuat provokasi jangan sampai Durna menerima si Palguna untuk ikut
kompetisi kan gitu. Akhirnya bagaimana caranya supaya dia nggak ikut jadi muridnya kan gitu. Kan tersaingin kan itu udah direkayasa kan itu kan ya. Ternyata di balik itu si Palguna itu setia bener pengen belajar. Akhirnya nggak boleh masuk di Padepokan, dia belajar dari luar pagar. Dengan setianya istrinya yang cantik Palguna tadi tiap pagi mendampingi suaminya berlatih panah kan ya. Wah, kelihatan si Palgunadi waduh cemburu juga kan gitu kan. Nah, akhirnya Palgunadinya emang mauan sih. gitu. Nah, memang cantik si Dewi Anggreni cantik gitu. Jadi akhirnya bilang, Suwotomo melihat nih, Suwotomo di lain pihak anaknya Durna. Ini kalau sampai dengan si Palgunadi, si Permadi ini jadi sakti. Nanti pihak Kurawa kan bisa terkalahkan dengan gampang kan gitu kan. Maka dibuat move. Ini harus Palgunadi harus dikalahkan oleh diadu domba kan gitu. Sama Palguna. Akhirnya si Aswatomo lapor. Kamu tahu yang sebenarnya yang nggak boleh kan diterima jadi murid itu siapa? Si bajingan Permadi itu. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua itu istrimu itu disenangin sama dia kan. Diincar kan gitu. Marah lah si Palguna ini marah kan. Jadi perang tanding. Ternyata bener perang tanding Janaka kalah si Permadi. Wah, akhirnya ngadu lagi ke gurunya, aduh kalau kalah. Akhirnya dipanggil, ditanya si guru, kamu saya terima jadi muridku tapi kamu kasih tahu saya kesaktianmu kenapa kalau bisa sakti itu? Karena saya punya cincin kan gitu. Cincin yang ada sebelah kiri saya ini kalau saya pakai bisa memanah tajam kan gitu. Diminta turun dipotong tangannya, matilah si Palguna tadi. Kan tragis dan tercinta, skandal kan gitu. Akhirnya menangnya si Palgunadi tadi enggak murni menang yang prestasi pertandingan bukan, bisa mengalahkan karena minta intrik bantuan dari si promotornya si Durna tadi. Intrik dalam olahraga. Ya, Ki Dalang juga seorang pengurus cabang olahraga. Gak cuma Anggar kan pernah kan. Olahraga lain juga. Intrik dalam olahraga. Prof, itu hal yang wajar gak sih? Strategi di luar lapangan. Wajar sih mestinya kalau kita bicara sportivitas nggak boleh memang. Tapi itu banyak tetap dilakukan. Itu namanya perang urat syaraf pada keolahragaan. Ada itu. Nggak boleh tapi tetap dilakukan. Dilaksanakan juga. Ya. Nah ini Nadia yang sampai ngangguk-ngangguk tuh. Iya. Karena saya pikir juga cerdik memang strateginya ya kan. Tapi kalau kamu pelaku olahraga atau penonton olahraga? Gak dua-duanya. Oh nggak dua-duanya? Oh iya. Tapi saya suka sama olahraga. Nah kalau gitu, kalau kamu ngeliat olahraga, katakanlah nonton olahraga apa aja terserah kamu. Kamu seneng ngeliat pertandingannya atau hasil musisi siapa yang menangnya? Biasanya hasil ada siapa yang menangnya apa itu? Apa seneng nonton orangnya juga? Iya. Ya, Biasanya kan? kalau bola gitu, tapi selalu tanyanya sama papa. Iya. Pemain bola, kamu lebih seneng lihat mainnya apa golnya atau pemain bolanya yang ganteng? Atau hasilnya? Nah, kalau waktu masih lebih kecil itu lihat pemain bolanya, tapi pas udah agak besar tanya-tanya sama papa ini gimana tapi caranya. sekarang ini figur gitu. pemain bola kan cakep-cakep kan? Iya. Ada nggak pemain Indonesia yang menurut kamu layak ditaksir? Belum. Saya enggak. Biar itu jatahnya kita pilih aja ya. Iya. Nah, cuman kalau menurut kamu sendiri, waktu SD pasti belajar olahraga dong, SMP, SMA juga. Ada nggak sih dampak bagus dari olahraga untuk pribadi kamu sendiri? Kalau kesehatan ya pasti kesehatan lebih fresh juga ya kan. Itu sih banyak. Kalau secara mental? Secara mental lebih sportif harusnya, ya kan? Kamu sendiri rasanya? Kalau aku walaupun gak jago di olahraga, tapi sportivitas dalam kerjaan, dalam semuanya selalu dijaga. Adikku sempat jadi atlet kempo. Adikmu? Iya, adikku. Terus? Aku pernah belajar kempo juga, tapi nggak jadi atlet karena aku nggak jago. Iya, jadi hati-hatilah wahai para pemuda menghadapi wanita ini. Tidak cuma dia jago kempo, tapi adiknya atlet kempo. Wah, lebih berbahaya itu. Nah, kalau memang melihat hal seperti itu ya, Prof, ketika kita melakukan strategi lah, perang urat syaraf lah, gitu. Bukankah itu artinya mencederai
nilai fair play dan sportivitas seperti yang Iya. disebutkan oleh Nadia tadi? Jadi kan ini kejadian ini kan yang terakhir ini kan ada di Olimpiade kan. Ya. Olimpisme itu menyebutkan ada 3 langkah utama yang tidak boleh ditinggalkan. Gak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Nomor Yang 1. pertama adalah excellence, terbaik. Nah, berarti yang terbaiklah yang semestinya menjadi juara, yang mendapat penghargaan. Itu yang terbaik. Tapi kan berarti kalau sudah seperti begitu di dalamnya ada sportivitas. Ya. Jadi juga tidak boleh istilah mengalah dan segala macam. Tapi, nah ini ada tapinya lagi kan. Di dalam pertandingan ini ada sistem yang bisa mengatur seperti itu. Jadi kita tidak bisa salahkan atletnya, salahkan pelatihnya. Karena sistem yang digunakan di dalam pertandingan itu bisa dibuat itu. Kalau mestinya tidak bisa dibuat itu, mesti mereka akan memunculkan yang terbaik pada saat Jadi pertandingan. sistem bisa memberikan peluang Iya, untuk para atlet Iya. melakukan tanda kutip pelanggaran iya, sportivitas. Iya. Waduh. Contohnya begini. Kalau Mas Farhan ini jadi pelatih, Ya. dihadapkan kepada 2 lawan, yang satu hebat, yang satu lebih lemah. Iya. Pilih yang mana? Yang lemah. Itu jawabannya kan? Oh iya, wah ini ngejebak ini. Itu jawabannya. Pelatih juga akan mengatakan begitu. Saya cari lawan yang lebih lemah dulu untuk berhadapan nanti di final yang lebih bagus. Nah, nanti kita lihat keberuntungan kita di saat final. Ya, Wow. saat terakhir itu akan menentukan. Karena di saat-saat terakhir, di saat final itu, karena saya mantan pelatih, jadi tahu situasi. Kalau saya berhadapan di final, itu kematangan juara yang menentukan. Ya, bukan cuma masalah teknis saja. Iya. Baik, kalau begitu artinya bahwa ada semangat berkompetisi. Ya, Ya. Di dunia keartisan saya tahu walaupun tidak kelihatan kentara tapi rasa kompetisi itu ada. Apalagi penggantian, kamu masih muda, masih jauh. Begitu kamu udah umur 40, wah ngeliat yang muda gelisah gitu kan. Nah, kamu sendiri dalam melaksanakan kompetisi, apa yang kamu lakukan supaya kamu unggul dibanding yang lain lah? Selalu melakukan yang terbaik. Dan kalau ada yang lebih baik dan ada yang baru-baru, lebih muda, lebih bisa segalanya, nerimo karena bisa sportif, harus bisa sportif. Artinya kamu melakukan pelatihan terhadap diri sendiri nggak? Iya. Oke. Cuman pengen tahu aja nih, kalau sebagai seorang pelakon, kalau kata Iya. orang Malaysia ya, aktris, latihan seperti apa yang kamu lakukan? Kalau untuk acting mungkin lebih mendalami karakter. Terus kalau untuk persiapan untuk diri sendiri, mikir mungkin nggak selamanya di depan kamera, jadi nyiapin diri di belakang apa yang aku bisa lakuin di luar dunia keartisan ini gitu. Ki Dalang, dalam level yang lebih, saya nggak bisa bilang lebih serius lah, tapi dalam rasa yang lebih serius, atlet udah pasti disediakan fasilitas untuk latihan dong, ya. oleh organisasi, Ya. oleh pemerintah, Ya. oleh siapapun, oleh klub dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya supaya membangun bisa kayak dia dengan dunia keaktrisannya sebagai seorang pelakon, bahwa di luar kepentingan syuting dia pun melakukan pelatihan tersendiri di luar jatah latihan rutin dari klub, bikin latihan sendiri. Itu ngebangunnya seperti apa sih ke atletnya itu sendiri supaya mau begitu latihan sendiri? Enggak, kemarin dari pengalaman di Olimpiade itu banyak sempat ngobrol dengan teman-teman khususnya di Anggar ya. Saya tanya seperti ketemu pelatihnya Maria Jagonis dari Amerika, itu kan juara Iya. bertahan di Olimpiade lalu. Iya. Karena sistem tadi Iya. akhirnya kita itu nomor urutan ke-32 si Diah Permatasari itu. Iya. Akhirnya karena sistem itu yang nomor 1 yang paling rendah harus melawan yang nomor 1. Iya. Akhirnya bertemulah si Maria Jagonis dari Amerika dengan yang nomor red dari Indonesia tadi, yang nomor buntot kan gitu, nomor Waduh. 32. Tapi ini sistem kan gitu. Ya. Terus saya tanya begitu. Tapi kalahnya oke, kalahnya si Diah Permatasari terhormat karena nilainya kan kalau di Anggar itu 15 kan game poinnya kan. Dia sampai 7 8 aku dijempol. Nah, setelah itu saya sempat ngobrol dengan si pelatihnya Jagonis itu. Kamu bisa melatih seperti ini gimana kan gitu. Dia bilang perlu waktu 9.000 jam. Nah, itu bayangkan kan. Yang Saya ngebayangin ngitungnya aja udah nggak kebayang, Pak. 9.000 jam untuk membentuk
dari satu event, misalnya mau olimpiade itu dihitung itu 9.000 jam itu berapa per hari latihan, itu harus konstan gitu. Saya dengar itu langsung saya nggak jadi tanya saya berarti. Karena apa? Berarti persiapan kita kan kurang kan gitu. Betul. Oh iya. 9.000 jam. 90 jam itu menjadi 9.000 jam ya? Itu target untuk sebuah juara di olimpiade. Iya. 9.000 jam tuh Anda bayangkan adalah kalau sehari latihan 9 jam, dia mesti latihan 3 tahun berturut-turut tiap hari, nggak ada libur. Iya. Kebayang nggak? Makanya olimpiade kan setiap 4 tahun sekali. 4 tahun. Kan? Wah, ada Oh, yang iya. bentar. Di situ karena memang angka kelipatan 1000 hari ini penting ya. Iya. Kayak tahlilan ya. Nah, nah kalau begitu ya, kalau memang begitu artinya nggak mungkin 9 jam tuh terus saja sama klub, Iya, aja iya, nggak mungkin. iya. Pasti ada share dengan Ya, pribadinya. jadi latihan itu per hari normalnya itu kalau kita menggunakan sport science itu 5 sampai dengan 6 jam per hari. Itu latihan prestasi toh? Iya, iya. Jadi tadi Mas Farhan menanyakan di sekolah dengan prestasi beda memang. Beda. Bang. Beda. Karena di sekolah itu pembentukan sejam karakter. seminggu sekali. Iya, pembentukan karakter kan. Ya. Multilateral. Tapi kalau di sini kan sudah drilling. Ya. Nah, sudah drilling. Jadi mereka memang ditata untuk spesifikasi pada cabang olahraga itu. Coba kita lihat sama-sama nanti. Saya yakin Profesor Hari bisa memberikan sedikit inspirasi buat kita ya Nadia. Bagaimana kita sebagai manusia biasa sehari-hari bisa memanfaatkan metode latihan olahraga ini tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk pembentukan karakter. Kita akan bahas bersama setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Ya, kita masih membahas tentang olahraga. Olahraga ketika tidak menjadi atau dimanfaatkan untuk membangun karakter, maka terjadilah berbagai macam pat gulipat, cara-cara tidak sportif untuk mendapatkan prestasi. Sehingga akhirnya esensi bahwa olahraga bisa membangun sebuah karakter hilang semuanya. Seakan-akan prestasi atau gelar menghalalkan segala cara termasuk cara-cara yang curang dan tidak sportif. Nah, kita masih membahas bersama Profesor Hari Setiono, Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo dan juga dengan Nadia Vega. Nadia, saya mau nanya sama kamu. Sekarang kamu serutin apa olahraga? Jarang, kayaknya 2 minggu 3 kalian. 2 minggu 3 Oke, kali. lumayan. Kamu Lumayan. rajin hitung ya, 2 minggu 3 kali. Agak susah hitung-hitungnya. Olahraga kamu apa? Lari, terus kadang-kadang berenang. Ya, tapi Oke. paling sering lari sih sama senam di rumah. Baiklah. Pada saat kamu olahraga, Iya, kalau lagi lari, iya. apalagi kalau larinya katakanlah di gelanggang olahraga di Senayan atau di Gor Pajajaran atau dimanapun juga, itu biasanya kamu suka merhatiin orang nggak? Karena di rumah jadi nggak merhatiin orang. Kalau Kalau di di luar? luar, iya mungkin. Merhatiinnya gimana? Kalau saya merhatiinnya gini, kalau saya jogging, harus itu jogging, terus ngeliat orang lain, wah dia lebih kencang, wah aku nggak boleh kalah nih, wah dia lebih larinya lebih kuat, Iya. gitu kan aku nggak boleh kalah nih. Suka ada perasaan gitu nggak? Iya, ngelihat wah badannya lebih bagus, lebih kayaknya sporty banget gitu. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu tujuan dari pertanyaan saya seperti ini adalah saya pengen nanya pada Profesor. Prof, apakah memang hasrat berkompetisi itu emang ada di setiap orang ya? Di setiap orang ada. Di setiap orang ada. Tinggal itu terbina atau tidak. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, kita berolahraga di rumah dalam ruang tertutup. Itu kadang-kadang motivasi kurang. Kalau kita melihat di luar, waduh kok itu bisa lebih bagus ya. Padahal kira-kira aku bisa lebih ngikutin. Saya dalam rumah olahraga motivasi lebih cepat berhenti. Untuk cepat
istirahat, cepat makan dan tidur lagi. Kalau sendirian dalam rumah. Iya. Ya, tapi begitu kita keluar, Iya. lihat orang, Ya. ada semangat kompetisi. Cuman ada satu yang harus diperhatikan. Yaitu Kemampuan diri sendiri. Kadang-kadang termotivasi ngikutin, kita tidak tahu kemampuan diri sendiri. Kita jatuh di situ. Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Iya. Motivasi, Ya. lalu mesti ngukur juga. Iya. Ngukur iya, diri sendiri. Nah, mengukur diri sendiri dalam kasus bulu tangkis di Olimpiade, Iya. kan ngukur duluan. Wah, ngukur nggak mungkin gua nih kayaknya nih gitu. Itulah yang menjadi penyebab. Karena kita sudah tahu sebetulnya kemampuan kita itu sampai seberapa. Kalau kita tahu kemampuan kita, semua lawan sapu bersih, nggak ada kita ngalah dan segala macam nggak ada. Tapi karena kemampuan kita terbatas, kira-kira kalau ketemu itu nanti setelah kita bermain, ketemu lawan yang lebih berat, aku milih yang lebih ringan aja dong. Aku tak ngalah di sini, nanti strateginya, Siapa tahu di sana. iya, strateginya di tempat lain atau di pertemuan berikutnya aku masih bisa menang, kemudian masuk ke final. Nah, dia kamu ada komentar nggak soal kasus yang barusan? Ya menurut aku ya tadi itu memang mungkin strateginya licik ya, tapi harus balik lagi ke sportivitas. Mungkin aku nggak ngerti Benar. ya nggak sih, Sportivitas itu memang nomor satu. Jadi memang itulah yang menjadi penyebab mengapa Olimpik melakukan skorsing kepada semua atlet yang melakukan Yang terlibat masalah yang itu. terlibat itu. Yang kalau istilahnya Pak Erick Thohir memang terbawa arus ya. Karena Pak Erick Thohir waktu itu adalah sebagai chef de mission dari kontingen Indonesia di Olimpiade 2012. Kidalang sebagai seorang pimpinan dari sebuah organisasi atau induk olahraga ya. Hal non teknis apa yang Anda lakukan untuk para atlet Anda? Yang jelas memberi rasa ketenangan satu, karena ada perasaan begitu sudah tidak berprestasi, mereka semacam Kismin. apa itu sepah dibuang gitu loh. Ya, Jadi ya. rasa jaminan, maka sebelum bertanding selalu saya challenge gitu. Itu nomor satu. Yang nomor dua, inovasi berlatih tadi itu kalau atlet di luar negeri seperti di Amerika tadi kasusnya Maria Jagonis tadi 9.000 untuk mempersiapkan Olimpiade. Gitu kita nggak usah nyontek 9.000 terlalu ini, karena mereka punya fund atau punya biaya untuk, kan tiap hari pelatih itu berarti nggak mikir lagi kebutuhan rumah tangga lain, kan nggak beli. Iya, Karena iya, betul. Karena nggak mungkin Betul. kita bekerja sampingan Iya. kalau Iya. olahraga 5 Iya. jam 6 jam sehari. Iya, betul. Terus itu masih pulsa nggak diurusin. Nah, jadi semua itu betul-betul menjadi tanggung jawab induk organisasi atau negara. Ya. Nah, itulah baru yang namanya olahraga itu yang non teknis tadi. Ya. Kalau teknis serahkan kepada pelatih. Iya. Tapi kalau non teknis yang begini-begini itu yang kita belum punya. Saat ini belum punya. Jadi kalau lihat jangan apa kaget kalau begitu sampean di apa itu di Senayan itu ada orang jual teh botol. Saya tanya tuh, sampai di mana? Wah, dulu saya pemain tenis tahun seberapa gitu. Waduh, jualannya di ini di arena Di pinggiran Iya. jalan-jalan itu ya. di itu jual minuman, Iya. pulsa elektrik itu Iya. kan gratis tuh itu tuh. Ya, oke. Kalau begitu gini, Profesor bisa kasih kayak semacam gambaran nggak sama kita? Kalau yang namanya latihan fisik kan kita akan bicara tentang agilitas, Iya, iya. VO max Iya, gitu iya. kan. Nah, kalau itu yang non teknis, itu yang Iya. teknis. Nah, kalau yang non teknis itu apa aja sih poin-poin yang mesti diperhatiin Non teknis untuk ini, dilatih? non teknis ini banyak. Heeh. Yang urusannya dengan psikologi Iya, itu banyak berhubungan dengan non teknis. ya. Misalnya begini, kita mau bertanding. Mm-mm. Kita mau bertanding di tempat katakanlah London kemarin. Ya. Nah, London cuaca kemudian temperatur berapa? Ya. Nah, kita harus berlatihnya juga harus sesuai dengan itu. Oh, jadi ada klimatisasi. Aklimatisasi. Aklimatisasi. Salah satunya. Kemudian ada sport intelligence. Ngintip kekuatan lawan. Iya dong. Jadi enggak di militer Kayak mau aja yang perang ya. begitu. Benar dia ya. Sport Strateginya intelligence. ya. Nah, kemudian kita tahu kapasitas atlet kita, kemampuan kita itu seberapa, lawan kita kemampuan sampai seberapa. Apalagi cabang-cabang olahraga terukur. Kalau lari 100 meter berapa lawan kita, punya kita itu berapa.
ngukurnya kan apa sih kekurangannya. Iya, Itu yang digunakan untuk sport science sebetulnya. Kalau begitu saya pengen beralih sekarang. Kita move on dengan subtopik lainnya tentang menghadapi kekalahan. Pernah kalah dong? Nah, Pernah patah hati dong? pernah. Siapa laki-laki itu? Oh enggak, saya jadi kelepasan ini curhat-curhatan ya. Curcol. Ya, takutnya salah satu anggota Nayogos ini loh itu harus diinterogasi yo. Nadia, bagaimana kamu menghadapi kekalahan? Legowo aja, sportif lagi. Oh ya? Menerima. Pernah nggak kamu gini? Kamu ngincer sebuah peran di sebuah film, nah terus kamu udah casting segala macam, Iya. tapi kamu nggak kepilih. Yang kepilih adalah orang yang menurut kamu di bawah kamu. Pernah lah. Gimana pasti. rasanya? Agak sedikit sakit gitu, tapi legowo lagi, sportif lagi gitu. Terima aja gitu. Terima aja. Nah, artinya ya, penempaan hal seperti itu tuh lebih tanggung jawab dari para pembina, Pelatih. atau si pemain juga mesti melatih diri sendiri. Oh iya. Jadi seorang pelatih itu harus tahu karakter atletnya. Dia punya temperamen apa. Jadi kalau dia temperamennya tinggi, kita harus cara menghadapinya juga harus lain, beda. Nah, membiasakan paling tidak memberikan kesempatan, memberikan tahu pada mereka kalau kalah kamu harus bersikap ini. Tidak mengatakan kalau aku kalah, oh itu yang salah wasitnya, keliru wasitnya. Nah, Ya. Jangan sudah kalah nyalahin orang lain. nah, Oke, Kidalang, kalau melihat dari fasilitas deh, pengaruh nggak? Kalau terhadap prestasi udah pasti ya. Kalau terhadap mental pemain atau atlet pengaruh nggak? Ya kan? Pengaruh sekali sangat itu. Jadi kemarin itu ada salah satu atlet kita yang di Olimpiade itu sebetulnya tuh kalahnya itu tidak harus kalah karena dia itu mempersiapkan dengan apa itu Baik. dengan baik satu. Maksudnya? Ya karena misalnya kita jam bertanding jam 5.30 sore gitu kan ya, karena musim puasa menghargai dia di situ. Dia datangnya itu udah jam 4.30. Berarti kurang persiapan mengenal sarana. iya. Itunya akhirnya grogi. Jadi karena Iya. dari grogi itu udah menurunkan 40% daripada Betul, kekuatan. betul, Bapak. Nah, inilah yang sering terjadi orientasi gitu, satu. Terus datang tidak tepat waktu. Betul. Jadi ini kan non teknis termasuk sarana tadi. Betul. Jadi sarana itu harus digulung. Seperti saya mau latih wayang kurang 2 minggu itu, di mobil udah ada wayang tak pegang. Walaupun megang wayang di mobil, itu tangan tuh udah kebiasa nanti kan gitu. Ya. Di mobil. Jadi di mobil ambil macet megang wayang gitu. Itu masalah sarana. Jadi sarana itu sangat membantu sekali membuat psikologi kita untuk mempersiapkan apa itu mental yang lebih kuat lagi untuk menghadapi event. Kamu sendiri Nadia, karena saya melihat ini kan sebetulnya nggak cuma dalam dunia olahraga aja punya mental seperti itu ya. Dalam kehidupan sebagai seorang artis juga sama. Ketika kamu, mana menurut kamu lebih enak? Syuting di tempat yang alatnya serba canggih, atau syuting di lokasi yang, waduh ini kok serba apa ya, FSS, film sangat sederhana gitu. Gimana perbandingannya? Mungkin rasanya nyaman, terus lebih safe gitu ya, merasa aman dan nyaman. Tapi dari awal ngambil kerjaan, apa yang ditawarin udah dengan mental siap dengan apapun yang terjadi, melakukan sebaik mungkin gitu, dengan keadaan apapun, lokasi seperti apapun. Gitu. Kalau begitu, itu kamu memotivasinya apa? Apakah hal itu menambah motivasi atau malah menurunkan motivasi? Menambah motivasi dan harus tetap pede kali ya. Itu mungkin kita ngerasa level kemampuan kita segini, tapi ternyata dihadapkan wah harusnya segini, lebih tinggi, jadi lebih mendorong lagi. Jadi kalau di maaf untuk langsung Profesor tanggapi juga. Bagaimana melatih atlet untuk menghadapi gini? Fasilitas di kita kan banyak yang nggak bagus dan nggak sempurna. Begitu berangkat ke Olimpiadenya di London lagi, negara maju yang mau fasilitasnya tas gitu. Itu bikin mental ambruk juga loh, Prof. Lihat atletnya dan lihat pelatihnya. Kalau atlet dan pelatihnya itu sudah sehati, kamu pulang harus bawa medali dengan apapun.
bisa saja terjadi sekarang pembalap sepeda ya, Iya. atau juga dayung. Itu kan juga salah satunya tergantung alat. Kalau alatnya canggih, yang lebih ringan, lebih enak, itu untuk atletnya nyaman. Tapi misalnya kita datang dengan peralatan yang satu step di bawahnya, Ya. kamu gak usah tergantung sama alat. Kamu masih bisa, kamu yakin bisa. Itu kan motivator pelatihnya. Jadi memang sebetulnya pembangunan mental adalah hal yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik bagi seorang atlet demi mencapai prestasi terbaik. Karena kita rasanya merasa terusik lah ketika kita mengetahui bahwa cara yang diambil untuk mendapatkan prestasi itu bukanlah cara yang fair play. Iya. Profesor, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih. Nadia, mari kita olahraga sama-sama. Baik. Saya nonton kamu kempo aja itu lebih enak ya. Kidalang, selamat memperjuangkan nama bangsa melalui anggar di dunia. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Baiklah pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Sampai jumpa. Sarwa Sarwi Pedalangan TVRI Pranyata datang kendhat Luri budaya Jawi nyawiji manunggaling cita